Shalom dan salam sejahtera. Pada hari ini, Senin tanggal 14 November tahun 2022, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan harian kita sesuai Almanak Nas GKE. Sebelum kita membaca, kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu agar senantiasa boleh menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama sebentar lagi. Kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kami dan boleh senantiasa kami lakukan hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita yaitu dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-25 dilanjutkan sampai pasalnya yang ke-5 sampai ayatnya yang kedua, dengan dua judul perikop, manusia baru dan hidup sebagai anak-anak terang. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayatnya yang terakhir, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara tentang manusia baru, itu berarti kita telah dilahirkan kembali. Bukan secara jasmani, tetapi secara rohani dan batiniah. Artinya, kehidupan kita sebagai manusia yang lama itu kita tinggalkan, yaitu hal-hal yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri untuk meminta pengampunan atau kita bertobat kepada Tuhan, di sini maknanya kita telah meninggalkan segala kehidupan yang lama, baik itu lewat pikiran kita, perkataan, dan juga perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Dari bacaan kita pada hari ini, ada banyak contoh yang sudah Paulus berikan bagi kita untuk dapat menjadi manusia yang baru, yang tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Karena menjadi manusia baru itu berarti kita diperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik.
Kita lihat pada ayat 32, ini merupakan salah satu hal-hal yang Paulus sampaikan agar kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu dalam pekerjaan, pelayanan, dalam keluarga, dan pergaulan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sungguh-sungguh datang untuk memberi diri kepada Tuhan sebagai manusia baru, maka Tuhan akan memberikan kesempatan dan memberikan pengampunan. Setelah kita menjadi manusia baru, kita juga hidup sebagai anak Allah yang terang, dan terang itu dapat berdampak luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saat terang itu memancar dari perkataan dan tindakan kita, maka saat itu kita sudah dipanggil untuk menjadi berkat. Beritakanlah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yakni hidup dengan ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Karena itu, kita harus mengingat Yesus sudah berbuat banyak bagi kita, dan demikian kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan sudah mengkehendaki kita untuk menjadi manusia baru, kita harus melakukan sesuatu hal segalanya dengan baik dan benar. Dan apapun yang tidak Tuhan kehendaki atau menyimpang dari ajaran Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus dapat menjauhkannya dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang mestinya kita lakukan, karena kita hidup sebagai anak-anak terang, berarti kita hidup kiranya dapat mengasihi diri kita terlebih dahulu dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai terang yang Yesus berikan melalui pengorbanannya menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tinggal diam dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami bagi gereja Hosana Puruk Cahu dan gereja Eleutheria Christian Center. Kami menyerahkan Tuhan dalam setiap kegiatan, program, perencanaan yang boleh ada, itu dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati dan menyertai, dan apapun yang terjadi, Tuhan akan senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga setiap para pekerja dan juga jemaat-Mu yang ada di dalamnya boleh merasakan sukacita dan kebaikan Tuhan yang melingkupi setiap pekerjaan, pelayanan, persekutuan yang boleh dilakukan. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau senantiasa bekerja dan memberikan apa yang diperlukan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu yang ada di Hosana Puruk Cahu dan juga gereja Eleutheria Christian Center. Kami bersyukur Tuhan, kiranya setiap hal yang boleh terjadi semua dilakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintahan Kabupaten Murung Raya, terkhusus di Puruk Cahu dan sekitarnya. Tuhan juga senantiasa boleh menyertai dan memberkati setiap pemimpin yang ada, dan apapun yang boleh terjadi, Tuhan juga tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan menjadi satu-satunya penolong dalam setiap permasalahan, pergumulan yang boleh terjadi. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah selalu diingatkan untuk mengandalkan-Mu saja dan selalu mengucapkan syukur atas apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan pemerintahan yang ada di Murung Raya.
Jauhkanlah kami sekalian dari sakit penyakit dan juga mara bahaya. Dan demikian juga ya Tuhan, apabila saat ini kami dalam keadaan sakit, kami menyerahkan Tuhan agar Engkau boleh memberikan kami kesehatan, kesembuhan, dan juga pemulihan. Melewati hal yang boleh terjadi, kesabaran dan pengharapan tidak akan pernah putus dan selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah kasih sukacita dan damai sejahtera senantiasa boleh kami rasakan bagi kami sekalian yang boleh menyerahkan kehidupan kami untuk menjadi berkat dan melakukan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah seru doa kami yang kami akhiri bersama dengan doa yang telah Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.